Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucy Baikotus Solehah dengan NIM 260401201200035 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini akan melakukan responsi terkait praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, pada praktikum mata kuliah SIG ini terdapat 4 modul yang diberikan, yaitu modul pertama ada pengenalan penginderaan jauh, modul kedua ada registrasi, digitasi, dan peta. Kemudian modul 3 ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan yang terakhir modul keempat itu ada tentang batimetri dan kartografi digital. Baik, langsung saja pada modul pertama tentang pengenalan penginderaan jauh. Sebelum itu, penginderaan jauh sendiri merupakan ilmu atau suatu seni untuk memperoleh informasi terkait objek, daerah, fenomena, ataupun gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau daerah atau fenomena yang akan kita amati atau kita kaji gitu. Nah, alat yang digunakan pada penginderaan jauh ini itu berupa alat pengindera ataupun sensor. Nah, biasanya pada penginderaan jauh ini digunakan suatu data berupa data citra satelit. Nah, pada praktikum kali ini data citra satelit yang digunakan adalah citra Sentinel-2A. Nah, citra Sentinel-2A sendiri merupakan salah satu citra dari sensor non-fotografi yang mana banyak sekali digunakan. Sentinel-2A dapat dimanfaatkan untuk memonitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau ataupun waduk, kemudian memonitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil pada suatu perairan. Next. Nah, dalam suatu citra pasti yang ada namanya composite band. Nah, composite band yang terdapat pada Sentinel merupakan gabungan band pada citra satelit untuk membentuk suatu tampilan yang diinginkan oleh kita. Nah, citra Sentinel-2A sendiri itu memiliki 13 band dengan beragam resolusi spasial. Adapun jenis-jenis bandnya itu ada B1 dengan resolusi 60 meter, B2 dengan resolusi 10 meter, B3 10 meter, B4 10 meter, kemudian ada B5, B6, dan B7 dengan resolusi 20 meter, B8 10 meter, B8A 20 meter, B9 dan B10 60 meter, dan B11 serta B12 itu 20 meter. Di mana pada tabel komposit band Sentinel ini tidak hanya ditunjukkan terkait jenis band sama resolusinya saja, tapi juga ada central wavelength dan deskripsi fungsi dari setiap band yang ada di citra tersebut. Next. Nah, kemudian ada pun suatu software yang digunakan pada modul pertama ini yaitu ada Google Earth Pro. Google Earth Pro sendiri merupakan software atau aplikasi geospasial yang mana berfungsi untuk memperlihatkan bumi secara visual gitu. Nah, Google Earth ini merupakan suatu aplikasi milik perusahaan besar yaitu Google. Google Earth Pro memiliki suatu kelebihan di mana hasil yang didapatkan dari Google Earth Pro ini cukup akurat dalam menentukan koordinat suatu lokasi yang kita inginkan. Dalam penginderaan jauh, citra Google Earth Pro dapat digunakan sebagai data yang dibutuhkan. Nah, citra satelit Google Earth adalah gambar hasil penginderaan jauh yang didapatkan memakai satelit yang mengorbit di luar angkasa. Objek-objek yang berada di permukaan bumi akan diamati menggunakan satelit tersebut, kemudian akan disesuaikan dengan informasi-informasi yang kita inginkan. Contohnya seperti informasi tutupan lahan ataupun informasi lainnya yang mana data atau informasi tersebut akan kita gunakan untuk suatu pengamatan ataupun penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada foto dokumentasi pengolahan data terkait penggunaan Google Earth Pro dan juga Sentinel-2A. Next, selanjutnya adalah modul 2 terkait registrasi, digitasi, dan clear. Pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih peta itu. Peta merupakan suatu gambaran dari permukaan bumi baik hanya sebagian maupun keseluruhan yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar berdasarkan ketentuan skala. Penggambaran bidang lengkung pada dasarnya tidak dapat langsung dibentangkan dalam suatu bidang datar tanpa terjadi suatu distorsi. Oleh karena itu diperlukanlah yang namanya kegiatan proyeksi peta untuk mengurangi tingkat distorsi tersebut atau perubahan peta secara berlebihan atau tidak sesuai dengan koordinat yang sebenarnya gitu. Kemudian ada pengertian tentang registrasi. Registrasi peta itu merupakan suatu proses transformasi koordinat dari semula data yang kita gunakan tuh belum memiliki koordinat dan masih terdapat beberapa kesalahan geometrik. Kemudian ketika kita sudah registrasi data tersebut, maka data tersebut akan menjadi suatu citra dengan koordinat yang baik dan benar. Tujuan dilaksanakan registrasi itu untuk mendaftarkan koordinat-koordinat peta hasil scan kita atau dari foto hasil citra satelit
agar sesuai dengan koordinat bumi yang sebenarnya. Nah, di sebelah kanan atas itu ada dokumentasi pengolahan data ketika meregistrasi peta, di mana yang saya olah itu berdasarkan NIM belakang yaitu 35, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya ada digitasi. Digitasi secara umum sendiri merupakan proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Tujuan dilaksanakan digitasi untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer. Nah, adapun penyajian dalam digitasi ini terbagi ada dua model data. Yang pertama ada model data raster dan juga yang kedua ada model data vektor. Nah, bisa dilihat di layar perbedaannya penggunaan data raster dan juga vektor itu seperti apa. Kalau misalnya data raster itu dia berupa kotak-kotak yang mana akan menggambarkan titik-titik dari yang kita digitasi gitu. Sedangkan kalau vektor itu berupa garis. Nah, di sini ada bentuk dokumentasi pengolahan data terkait digitasi peta Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Nah, selanjutnya ada suatu kegiatan klip. Klip ini merupakan salah satu tool atau alat pada software ArcGIS, di mana fungsinya sendiri untuk menghasilkan peta yang lebih fokus pada wilayah yang kita inginkan gitu. Nah, tujuan dilakukannya klip ini untuk memperoleh informasi dengan luasan yang lebih kecil yang diambil dari peta dengan cakupan daerah yang sangat luas untuk mempermudah pengamatan kita. Nah, di sebelah kanan atas ada dokumentasi pengolahan data ketika mengklip Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Next, selanjutnya ada modul 3 terkait interpolasi dengan metode kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Sebelum itu, interpolasi sendiri merupakan suatu proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampelkan atau diukur, sehingga tampilan pada peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah ini belum maksimal gitu. Ada beberapa jenis metode yang digunakan untuk interpolasi, yaitu ada spline, inverse distance wedge, kriging, dan natural. Nah, pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah metode kriging. Metode kriging banyak digunakan dalam geostatistik, karena metode kriging ini akan menghasilkan hasil yang akurat dan lebih baik dibandingkan dengan metode-metode interpolasi lainnya. Nah, di layar ini ada dua hasil pengolahan data terkait persebaran klorofil A dan juga persebaran suhu permukaan laut. Nah, data yang digunakan yaitu merupakan di perairan Laut Banda pada bulan Mei tahun 2021. Di sebelah kiri ada terkait peta persebaran klorofil A di perairan Laut Banda bulan Mei 2021, sedangkan di sebelah kanan ada peta persebaran suhu permukaan laut atau Sea Surface Temperature atau SST di perairan Laut Banda bulan Mei 2021. Nah, untuk mendapatkan data persebaran klorofil A maupun SST ini menggunakan 3 software. Yang pertama ada Ocean Color. Nah, Ocean Color ini berfungsi untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Contohnya seperti persebaran klorofil A di perairan Laut Banda bulan Mei tahun 2021. Data tersebut kita dapatkan pada software Ocean Color. Kemudian juga begitu pula dengan data dari Sea Surface Temperature atau suhu permukaan laut. Nah, setelah datanya kita download dari Ocean Color, akan kita pindahkan kepada Excel. Jadi data yang dari Ocean Color ini ketika dipindahkan pada Excel, dia akan membuatkan sebuah tabel. Nah, nanti data tersebut dirapihkan. Setelah dirapihkan akan kita save. Setelah itu kita buka yang namanya software ketiga yaitu ArcGIS. Nah, pada ArcGIS ini kita menggunakan data dari hasil Excel tersebut. Tinggal kita olah. Jadi pada software ArcGIS inilah kita akan melakukan kriging. Selanjutnya yaitu modul 4 tentang batimetri dan kartografi digital. Peta batimetri sendiri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman, di mana data batimetri ini dihasilkan melalui suatu survei batimetri. Survei batimetri sendiri merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai kedalaman dari dasar lautan. Kemudian ada kartografi. Kartografi merupakan ilmu atau teknik pembuatan peta. Kemudian juga proses kartografi merupakan proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif atau map composition. Bahan kartografi
merupakan semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian akan menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta, dan juga gambar rencana baik dalam bentuk 2 maupun 3 dimensi. Di layar terdapat hasil dokumentasi pengolahan data. Sebelah kanan itu ada hasil peta batimetrik, di mana dia masih berupa garis-garis dan belum terlihat dengan jelas berapa sih kedalaman yang terdapat pada perairan tersebut. Nah, data atau perairan yang kita amati pada praktikum kali ini adalah perairan Teluk Awur Jepara, di mana kemudian setelah dilakukannya batimetri, selanjutnya adalah dilakukannya kartografi. Pada kartografi ini kita akan menghasilkan suatu perairan yang sudah dibedakan kedalaman-kedalamannya dengan yang namanya legenda dan perubahan warna gitu. Nah, pada praktikum kali ini terdapat 8 warna yang dihasilkan pada perairan Teluk Awur Jepara. Nah, warna pertama ada hijau tua, itu menandakan dia kedalamannya berada di 0,4 meter sampai dengan 1,2 meter. Nah, hijau tua ini dia lebih dekat kepada daratan, makanya dia lebih dangkal. Kemudian ada hijau yang lebih muda, itu menandakan kedalamannya 1,2 hingga 2 meter. Ada yang lebih muda lagi, yaitu untuk menentukan kedalaman 2 sampai 2,9 meter. Kemudian ada hijau sangat muda, dia menandakan kedalaman perairan Teluk Awur itu berada pada kisaran 2,9 hingga 3,7 meter. Kemudian ada perpaduan warna merah muda dengan warna hijau sehingga menghasilkan warna krem, yaitu berkisar pada kedalaman 3,7 hingga 4,5 meter. Kemudian ada ungu muda, yaitu berkisar pada 4,5 hingga 5,3 meter. Ada ungu yang lebih tua sedikit, menandakan perairan tersebut berada di kedalaman 5,3 hingga 6,1 meter. Dan yang terakhir ada warna ungu tua, menandakan bahwa perairan Teluk Awur bagian tersebut berada di kedalaman 6,1 hingga 7 meter. Nah, pada hasil kartografi sendiri juga tidak hanya ditampilkan legenda untuk memperlihatkan kedalaman-kedalaman sesuai dengan perbedaan warna, tapi juga diperlihatkan arah mata angin dan juga skala dari peta tersebut gitu. Oke, untuk responsi mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini telah selesai. Dari saya cukup sekian, terima kasih.